Oke, mari kita selami bareng-bareng sebuah bahasan yang menarik banget tentang etika Jawa. Ini adalah sebuah filosofi yang menawarkan cara pandang yang bisa dibilang benar-benar unik terhadap dunia. Pernah nggak Anda bayangin gimana kalau tujuan hidup kita itu bukan soal senang-senang atau pencapaian pribadi, tapi soal keseimbangan? Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan menjelajahi sebuah filosofi yang prinsipnya persis seperti itu. Sebuah kerangka etis yang dibangun di atas keseimbangan kolektif. Jadi, inti dari semua ini berpusat pada satu konsep yang luar biasa kuat, keselarasan. Ini adalah sebuah keyakinan bahwa kalau hidup kita selaras dengan masyarakat, alam, bahkan dunia gaib, kita bakal terlindung dari mara bahaya dan merasakan apa yang disebut kerasan atau rasa nyaman yang mendalam. Oke, terus gimana caranya biar harmoni tertinggi ini bisa tercapai di kehidupan sehari-hari? Nah, ternyata ada 3 pilar utama dalam prakteknya. 3 langkah ini nih yang jadi fondasi praktis dalam interaksi sosial masyarakat Jawa. Dan ini membentuk segalanya loh, mulai dari cara kita berdebat sampai cara kita menyapa orang lain. Pilar pertama adalah rukun. Intinya, ya harmoni sosial, jangan sampai ada ribut-ribut. Makanya, konfrontasi langsung itu dihindari banget. Jadi alih-alih bilang tidak atau boten, seseorang mungkin akan bilang inggih, yang artinya ya, tapi dengan nada suara tertentu yang nunjukin makna sebaliknya. Nah, gaya komunikasi kayak gini butuh kepekaan sosial yang tinggi banget buat bisa nangkep maksudnya. Selanjutnya, pilar kedua yaitu menunjukkan rasa hormat sesuai status sosial. Ini bukan sekedar soal sopan santun biasa ya, ini udah jadi bagian dari struktur budayanya. Dan contoh paling jelasnya itu ada di bahasanya sendiri. Coba deh lihat, ada level ngoko, kromo, sampai kromo inggil. Yang bikin takjub adalah seorang penutur asli itu bisa dengan lincahnya gonta-ganti tingkatan bahasa ini dalam satu percakapan. Spontan gitu aja. Ini menunjukkan pemahaman yang intuitif banget soal posisi sosial lawan bicaranya. Nah, pilar ketiga ini soal penguasaan emosi. Baik emosi negatif kayak marah, atau bahkan emosi positif kayak gembira yang meluap-luap, semuanya harus bisa dikendalikan. Ada satu cerita yang menurut saya, wah, benar-benar menggambarkan poin ini. Jadi dikisahkan ada pertemuan seorang rohaniwan muda dengan ibunya setelah 2 tahun gak pulang kampung. Reaksi mereka gimana? Tenang banget, terkendali, seolah-olah kayak baru pulang dari pasar aja. Ini bukan berarti mereka nggak punya perasaan loh ya. Justru sikap tenang itu dianggap sebagai tanda kedewasaan. Ini kan jadi menimbulkan pertanyaan penting ya. Gimana caranya seluruh masyarakat bisa kompak mempelajari aturan-aturan yang serumit ini? Jawabannya ternyata ada di sebuah proses sosialisasi yang sangat kuat. Menurut antropolog Hildred Geertz, prosesnya itu ada 3 tahap. Dimulai dari wedi, di mana anak-anak dibuat takut sama hal-hal dari luar. Lalu isin, anak-anak diajari untuk merasa malu kalau perilakunya nggak pantas. Sampai akhirnya, saat dewasa, mereka mengembangkan sungkan atau rasa segan yang positif, terutama kepada orang yang dihormati. Nah, di antara ketiga tahap itu, konsep isin ini jadi kuncinya. Perlu dicatat, ini bukan sekedar rasa malu biasa. Isin ini adalah mekanisme utama untuk kontrol sosial dalam masyarakat. Coba deh resapin kutipan ini. Ini menyoroti betapa fundamentalnya perasaan malu. Dalam kerangka etis ini, punya rasa malu itu adalah syarat untuk dianggap sebagai manusia seutuhnya. Dalam banget kan? Tapi etika yang dibangun di atas prinsip menghindari konflik dan rasa malu ini punya kelemahan yang cukup dalam juga. Ibaratnya ini adalah sebuah pedang bermata dua. Disinilah letak dilema utamanya. Di satu sisi, prinsip yang sama bisa menciptakan kedamaian dan ketertiban sosial. Tapi di sisi lain, prinsip itu juga bisa menekan kreativitas, menyembunyikan masalah, dan bikin orang jadi sulit buat melawan ketidakadilan. Bahaya ini digambarkan dengan sebuah metafora yang sangat kuat, bom waktu. Jadi masalah yang nggak pernah dibicarakan secara terbuka itu bukan berarti hilang loh. Mereka cuma menumpuk di bawah permukaan sampai suatu saat akhirnya meledak. Nggak cuma itu, nilai-nilai ini juga bisa dimanipulasi untuk kontrol politik, bahkan bisa menghambat keberanian sipil. Kenapa? Karena anak-anak sering diajari bahwa menjadi berani atau wani itu sifat yang negatif. Nah, model menyesuaikan diri dengan realitas ini juga jadi pertanyaan. Apa masih cocok untuk dunia modern yang justru menuntut kita untuk aktif mengubah realitas? Jadi, gimana nasib sistem etis ini di abad ke-21?
Apa masih relevan? Jawabannya adalah ini bukanlah sebuah pajangan museum yang kaku dan tidak berubah. Penting banget untuk kita ingat ya, nggak ada satu orang pun yang hidup 100% sesuai versi ideal dari etika ini. Anggap saja ini sebagai sebuah latar belakang budaya. Serangkaian kecenderungan yang terus-menerus beradaptasi dan berubah karena pengalaman dan nilai-nilai baru yang masuk. Dan pada akhirnya, ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan yang sangat menggugah untuk direnungkan. Di dunia yang sekarang ini menuntut disrupsi, inovasi, dan keberanian, apa ya peran yang bisa dimainkan oleh sebuah etika harmoni?